Halo semuanya, perkenalkan nama saya Monika Putri Wibowo dengan NIM 2024 01014136. Dengan video ini, saya ingin mempresentasikan materi mengenai perekonomian Indonesia berdasarkan 7 modul pembelajaran. Pada video ini, saya akan membahas beberapa topik penting, mulai dari sejarah dan sistem perekonomian Indonesia, pertumbuhan ekonomi, kependudukan dan pengangguran, ketahanan pangan, analisis industri, hingga kebijakan moneter. Materi ini penting dipelajari karena perekonomian sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Kondisi ekonomi menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat, kesempatan kerja, di stabilitas harga barang, hingga pembangunan suatu negara. Oleh karena itu, melalui video ini saya akan mencoba menjelaskan materi secara singkat, runtun, dan mudah dipahami. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Pada modul pertama, dibahas mengenai sejarah dan perkembangan perekonomian Indonesia. Secara umum, perkembangan ekonomi Indonesia dibagi menjadi beberapa periode, yaitu masa penjajahan hingga kemerdekaan, masa Orde Lama, dan masa Orde Baru. Pada masa penjajahan, sistem ekonomi Indonesia lebih banyak dimanfaatkan untuk kepentingan negara penjajah. Kekayaan alam Indonesia digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara kolonial sehingga masyarakat Indonesia belum dapat menikmati hasil pembangunan ekonomi secara maksimal. Kemudian setelah Indonesia merdeka tahun 1945, pemerintah mulai melakukan pembangunan ekonomi nasional. Namun kondisi ekonomi saat itu masih belum stabil karena Indonesia baru saja merdeka dan masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya produksi, dan tingginya inflasi. Selanjutnya pada masa Orde Lama, pemerintah mulai menjalankan berbagai kebijakan ekonomi untuk memperbaiki kondisi negara. Akan tetapi, kondisi ekonomi masih mengalami banyak hambatan. Inflasi meningkat, hutang bertambah, dan pertumbuhan ekonomi belum berkembang secara optimal. Lalu masuk ke masa Orde Baru. Pemerintah mulai fokus pada pembangunan ekonomi jangka panjang. Pemerintah mendorong pembangunan industri, pertanian, infrastruktur, dan investasi asing. Pada masa ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai meningkat dan pembangunan menjadi lebih terarah. Selain sejarah ekonomi, dalam modul ini juga dijelaskan beberapa konsep penting seperti sistem ekonomi, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, APBN, distribusi pendapatan, dan kebijakan ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebenarnya sangat dekat dengan kegiatan ekonomi. Contohnya, saat membeli makanan, menggunakan transportasi, bekerja, menabung di bank atau membayar pajak, semua aktivitas tersebut termasuk bagian dari kegiatan ekonomi. Karena itu, memahami perekonomian Indonesia sangat penting agar kita dapat memahami bagaimana kondisi ekonomi yang mempengaruhi terhadap kehidupan masyarakat. Dan kita akan masuk ke model kedua yang dibahas mengenai sistem perekonomian. Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan suatu negara untuk mengatur dan mengelola sumber daya yang dimiliki agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Di dunia terhadap beberapa jenis sistem ekonomi. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional biasanya digunakan masyarakat yang masih sederhana. Kegiatan ekonominya dilakukan berdasarkan kebiasaan turun-temurun, produksi dilakukan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya adalah masyarakat adat yang masih menggunakan sistem barter atau menukar barang tanpa menggunakan uang. Kelebihan sistem ekonomi tradisional adalah hubungan sosial masyarakat biasanya masih sangat kuat, namun kelemahannya perkembangan teknologi dan produktivitas ekonomi masih rendah. Jenis kedua adalah sistem ekonomi kapitalis. Dalam sistem ekonomi kapitalis ini, individu diberikan kebebasan untuk memiliki usaha dan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Harga barang ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu berdasarkan permintaan dan penawaran. Contoh negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalis adalah negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat. Kelebihan sistem kapitalis adalah masyarakat lebih bebas berinovasi dan bersaing sehingga mendorong pembangunan ekonomi. Namun sistem ini juga dapat menyebabkan kesenjangan sosial karena persaingan yang sangat bebas. Jenis ketiga adalah sistem ekonomi sosial. Dalam sistem ini, pemerintahan memiliki peran besar dalam mengatur kegiatan ekonomi dan kepemilikan sumber daya. Tujuan sistem sosialis adalah pemerataan kesejahteraan masyarakat. Namun lemahnya, masyarakat menjadi kurang bebas dalam menjalankan usaha. Selanjutnya dalam sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan gabungan antara sistem kapitalis dan sosialis.
Pemerintah dan sektor swasta sama-sama memiliki peran yang dalam kegiatan ekonomi ini. Indonesia termasuk negara yang menggunakan sistem ekonomi campuran. Pemerintahan mengatur sektor-sektor penting seperti listrik, air, dan bahan bakar. Namun masyarakat juga diberikan kebebasan untuk menjalankan usaha. Menurut saya, sistem ekonomi campuran cukup sesuai diterapkan di Indonesia karena dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan perkembangan ekonomi. Pada modul ketiga dibahas mengenai pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi biasanya diukur melalui peningkatan pendapatan nasional atau produk domestik bruto. Pertumbuhan ekonomi sangat penting karena berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Jika ekonomi tumbuh dengan baik, maka lapangan pekerjaan bertambah, pendapatan masyarakat meningkat, dan pembangunan menjadi lebih maju. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Faktor pertama adalah kenaikan permintaan domestik. Ketika masyarakat membeli lebih banyak barang dan jasa, maka perusahaan akan meningkatkan produksi. Akibatnya kegiatan ekonomi menjadi lebih aktif. Contohnya ketika masyarakat membeli kendaraan, makanan, pakaian, atau menggunakan jasa digital, maka perusahaan akan meningkatkan produksi dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. Faktor kedua adalah perluasan ekspor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri. Jika produk Indonesia banyak dibeli di negara lain, maka pendapatan negara akan meningkat. Contohnya Indonesia mengekspor hasil pertanian, batu bara, minyak kelapa sawit, tekstil, dan produk industri lainnya. Faktor ketiga adalah substitusi impor. Substitusi impor adalah upaya mengganti barang impor dengan produk dalam negeri. Contohnya industri otomotif di Indonesia yang mulai memproduksi kendaraan sendiri sehingga mengurangi ketergantungan terhadap barang impor. Faktor keempat adalah perkembangan teknologi. Masuknya teknologi baru dapat meningkatkan efisiensi produk dan mempercepat pembangunan ekonomi. Contohnya penggunaan teknologi digital dalam perbankan, perdagangan online, dan industri manufaktur. Selain itu, investasi asing juga dapat membawa transfer teknologi dan membuka lapangan kerja baru. Namun pertumbuhan ekonomi juga disertai pemerataan kesejahteraan. Karena jika pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi hanya dinikmati sebagian kelompok masyarakat, maka kesenjangan sosial tetap akan terjadi. Oleh karena itu, pemerintahan perlu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Pada modul keempat dibahas mengenai kependudukan pengangguran. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di di dunia maksudnya. Jumlah penduduk yang besar sebenarnya dapat menjadi keuntungan karena Indonesia memiliki tenaga kerja yang banyak dan pasar yang luas. Namun jika tidak dikelola dengan baik, jumlah penduduk yang besar juga dapat menimbulkan berbagai masalah seperti pengangguran dan kemiskinan. Pengangguran adalah kondisi ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan. Masalahnya, pengangguran sering terjadi karena jumlah lapangan pekerjaan tidak sebanding dengan jumlah pencari pekerjaan. Selain itu, perkembangan teknologi juga menyebabkan beberapa jenis pekerjaan mulai tergantikan oleh mesin atau sistem digital. Dalam modul dijelaskan dalam pengangguran dapat menyebabkan menurunnya produktivitas dan pendapatan masyarakat. Akibatnya, angka kemiskinan meningkat dan dapat menimbulkan masalah sosial seperti kriminalitas. Ada beberapa faktor penyebab pengangguran. Pertama, adalah pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat. Kedua adalah rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan. Ketiga adalah kurangnya lapangan pekerjaan. Keempat adalah ketidaksesuaian antara kemampuan tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Pemerintahan memiliki peran penting untuk mengatasi pengangguran. Misalnya dengan membuka lapangan pekerjaan baru, meningkatkan kualitas pendidikan, memberikan pelatihan pekerjaan, dan mulai mendukung UMKM. Selain itu, masyarakat juga perlu meningkatkan keterampilan agar mampu bersaing di dunia kerja yang semakin berkembang. Menurut saya, kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Karena meskipun jumlah penduduk Indonesia sangat besar, tanpa pendidikan dan keterampilan yang baik, maka potensi tersebut tidak dapat bermanfaat secara maksimal. Pada modul kelima, dibahas mengenai ketahanan pangan dan sektor pertanian. Sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Selain menyediakan bahan pangan, sektor pertanian juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan nasional. Dalam modul, dijelaskan bahwa pembangunan pertanian mengalami beberapa tahap.
Tahap pertama adalah pertanian tradisional. Pada tahap ini, pertanian masih menggunakan tenaga manusia dan alat sederhana sehingga hasil produksinya masih terbatas. Tahap kedua adalah tahap peralihan. Pada tahap ini, mulai digunakan teknologi secara untuk membantu proses produksi sehingga hasil pertanian meningkat. Tahap ketiga adalah pertanian modern. Pada tahap ini, pertanian sudah menggunakan teknologi modern mulai dari penanaman, pengolahan, hingga pemasaran. Contohnya penggunaan mesin pertanian, pupuk modern, teknologi irigasi, dan pemasaran digital. Kegiatan pangan berarti kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara cukup dan berkelanjutan. Jika ketahanan pangan lemah, maka masyarakat akan kesulitan mendapatkan bahan, makanan, dan harga pangan bisa meningkat. Dalam sejarah Indonesia, sektor pertanian selalu menjadi bagian penting sejak masa kerajaan, penjajahan, hingga kemerdekaan. Pada masa Orde Baru, pemerintah menjalankan program revolusi hijau untuk meningkatkan produksi beras dan mencapai swasembada pangan. Pemerintahan juga membentuk Bulog untuk menjaga kestabilitas harga dan persediaan pangan nasional. Saat ini, tantangan sektor pertanian semakin besar, seperti perubahan iklim, berkurangnya lahan pertanian, dan peningkatnya sejumlah penduduk. Oleh karena itu, modernisasi pertanian dan dukungan teknologi sangat diperlukan agar sektor pertanian Indonesia dapat berkembang. Pada modul ke-6, dibahas mengenai analisis industri. Industri merupakan kegiatan pengolahan bahan mentah menjadi barang yang memiliki nilai lebih tinggi. Perkembangan industri sangat penting dalam pembangunan ekonomi karena dapat menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan negara. Dalam modul dijelaskan bahwa industri dibagi menjadi beberapa jenis. Pertama adalah industri dasar. Industri dasar meliputi industri mesin, logam dasar, dan industri kimia dasar. Industri ini biasanya menggunakan teknologi modern dan modal yang besar. Kedua adalah industri kecil. Industri kecil meliputi industri makanan, tekstil, kerajinan, percetakan, dan industri rumah tangga. Industri kecil memiliki peran penting karena mampu menyerap banyak tenaga kerja. Contohnya UMKM makanan, usaha kerajinan tangan, atau usaha pakaian lokal. Tiga adalah industri hilir. Industri hilir merupakan industri yang pengelola hasil pertanian, kehutanan, dan pertambangan menjadi produk siap pakai. Contohnya, pengelolaan kelapa sawit menjadi minyak goreng, atau pengelolaan kayu menjadi furniture. Perkembangan industri juga berkaitan erat dengan perdagangan internasional. Jika industri Indonesia mampu menghasilkan produk berkualitas, maka produk tersebut dapat bersaing di pasar global. Namun untuk mencapai hal tersebut diperlukan teknologi, sumber daya manusia yang berkualitas, serta dukungan pemerintah. Selain itu, industri juga harus memperhatikan dampak lingkungan agar pembangunan ekonomi tetap berkelanjutan. Menurut saya, perkembangan Indonesia kreatif dan UMKM di Indonesia saat ini memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan perekonomian nasional. Selanjutnya kita akan melanjutkan kepada modul 7 yang terakhir dibahas mengenai kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar dan menjaga stabilitas ekonomi. Di Indonesia, kebijakan moneter dijalankan oleh Bank Indonesia. Tujuan kebijakan moneter adalah menjaga kestabilitas harga, mengendalikan inflasi, menjaga nilai tukar rupiah, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam beberapa instrumen kebijakan moneter, yang pertama adalah politik diskonto. Politik diskonto adalah kebijakan mengatur tingkat suku bunga. Jika suku bunga dinaikkan, maka masyarakat biasanya akan lebih sedikit meminjam uang, sehingga jumlah uang beredar berkurang. Sebaiknya jika suku bunga diturunkan, masyarakat lebih tertarik meminjam uang untuk konsumsi atau investasi. Instrumen kedua adalah giro wajib minimum. Giro wajib minimum adalah jumlah dana minimum yang wajib disimpan bank di Bank Indonesia. Jika giro wajib minimum dinaikkan, maka jumlah uang yang dapat dipinjamkan bank kepada masyarakat menjadi lebih sedikit. Instrumen ketiga adalah operasi pasar terbuka. Bank Indonesia dapat menjual atau membeli surat berharga pemerintah untuk mengatur jumlah uang beredar. Jika bank sentral membeli surat berharga, maka jumlah uang yang beredar di masyarakat meningkat. Instrumen keempat adalah kredit selektif. Kebijakan ini dilakukan dengan mengatur pemberian kredit agar lebih tepat sasaran. Kebijakan moneter sangat penting karena mempengaruhi inflasi,
investasi, nilai tukar,